67 Brusela tahun 2023. Bahagia. Bahagia adalah perasaan kepuasan, kegembiraan, dan kepuasan dalam hidup. Ini bisa bervariasi dari orang ke orang. Tetapi, secara umum, bahagia bisa berarti merasa puas dengan diri sendiri, hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, kesehatan yang baik, dapat mencapai tujuan pribadi, dapat menikmati momen-momen kecil dalam kehidupan. Bahagia adalah perasaan positif yang memberikan rasa kelegaan dan kepuasan secara emosional. Bahagia adalah hal penting dalam kehidupan kita, karena bahagia dapat memberikan kesejahteraan secara emosional, yaitu dapat membantu kita merasa lebih baik secara emosi. Hal ini dapat mengurangi stres, kecemasan, depresi, dan dapat menikmati kepuasan hidup. Bahagia itu dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang bahagia cenderung memiliki kekebalan tubuh yang lebih kuat, tingkat energi yang lebih tinggi, dan kemungkinan lebih rendah untuk mengalami penyakit kronis. Bahagia membuat kita terbuka terhadap orang lain, dapat meningkatkan hubungan interpersonal. Saat kita bahagia, kita lebih cenderung mampu membangun dan memelihara hubungan yang positif dan bermakna dengan orang-orang di sekitar kita. Bahagia dapat meningkatkan produktivitas dan prestasi. Ketika kita merasa bahagia, kita cenderung lebih termotivasi dan fokus. Ini dapat meningkatkan produktivitas kita dalam pekerjaan, pendidikan, atau kegiatan lainnya. Selain itu, kebahagiaan juga dapat memberikan dorongan untuk mencapai tujuan kita dan meraih prestasi yang lebih baik. Bahagia juga memberikan kualitas hidup yang lebih tinggi. Dengan merasa bahagia, kita dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Ini melibatkan kemampuan kita untuk menikmati dan menghargai momen-momen kecil dalam hidup kita. Menemukan kepuasan dalam hal-hal yang sederhana dan memiliki pandangan positif terhadap kehidupan. Intinya, bahagia itu benar dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan fisik, emosional, hubungan, produktivitas, dan kualitas hidup. Lalu, bagaimana dengan hubungan bahagia dengan psikologi? Psikologi itu mempelajari aspek kehidupan manusia, termasuk emosi, pikiran, perilaku, dan kesejahteraan mental. Lalu, apa hubungannya dengan kebahagiaan? Dalam teori kepuasan hidup, dalam psikologi, terdapat teori kepribadian dan kepuasan hidup yang mempelajari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kebahagiaan seseorang. Ini melibatkan elemen seperti kepuasan dalam pekerjaan, hubungan sosial yang baik, pencapaian pribadi, dan sejauh mana individu merasa hidup karena memiliki makna. Dalam psikologi positif, merupakan cabang psikologi yang fokus pada studi kebahagiaan, kesejahteraan, dan potensi manusia. Psikologi positif itu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan, serta strategi dan intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Bagaimana dengan emosi positif? Psikologi mempelajari peran emosi positif dalam kehidupan manusia, termasuk perasaan bahagia. Emosi positif seperti sukacita, kegembiraan, dan rasa syukur memiliki manfaat bagi kesejahteraan kita, baik secara fisik maupun mental. Psikologi membantu memahami bagaimana emosi positif dapat dipelihara dan ditingkatkan. Lalu, bagaimana dengan hubungan intervensi psikologi? Psikologi
juga menyediakan berbagai metode dan intervensi untuk membantu individu yang mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai atau mempertahankan kebahagiaan. Ini dapat melibatkan terapi kognitif perilaku, teknik relaksasi, pelatihan kecemasan, atau pendekatan lainnya yang membantu mengelola emosi dan pikiran yang negatif. Dengan demikian, psikologi berkontribusi dalam memahami dan menggali lebih dalam tentang kebahagiaan. Melalui penelitian dan intervensi psikologis, kita dapat mempelajari bagaimana mencapai kebahagiaan yang berkelanjutan dan kesejahteraan mental yang lebih baik. Selamat datang di channel saya, Johan Alimnot. Pagi ini saya akan melakukan pindah patah. Pada mulanya, saya ingin menuju lokasi hanya menggunakan sepeda saja. Namun, kedua teman saya mengajak untuk berkumpul di rumahnya dan pergi bersama-sama menggunakan mobilnya. Akhirnya, perjalanan pun dimulai. Pindah patah. Apakah pindah patah itu? Pindah patah adalah istilah dalam tradisi agama Buddha yang merujuk pada praktik pergi dari pintu ke pintu untuk mengumpulkan makanan sebagai bentuk penghidupan biara. Dalam praktik ini, para biku dan bikuni berjalan beriringan dan umat Buddha memberikan makanan dan dukungan mereka sebagai wujud kebajikan dan pengabdian. Pindah patah adalah praktik yang telah dilakukan sejak zaman Buddha Gautama, ketika biarawan dan biarawati tidak diperbolehkan memiliki atau memasak makanan sendiri. Praktik ini juga merupakan kesempatan bagi umat Buddha untuk berpartisipasi dalam pengabdian dan berbagi hasil karya mereka dengan para pengikut agama Buddha yang bertapa. Pindah patah. Pindah patah itu dilaksanakan sebelum Waisak. Waisak atau Vesak adalah perayaan agama Buddha yang memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Sang Buddha. Perayaan ini jatuh pada tanggal yang bervariasi setiap tahun, tergantung pada penanggalan lunisono. Waisak itu merayakan kelahiran, pencerahan, dan nirwana Sang Buddha Gautama. Ini adalah momen yang sangat penting bagi umat Buddha di seluruh dunia. Selama perayaan Waisak, umat Buddha berpartisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan, seperti meditasi, pembacaan ajaran Buddha, dan melakukan perbuatan baik. Selama perayaan Waisak, wihara dan kuil Buddha dihiasi dengan bunga-bunga dan lentera. Umat Buddha juga sering melakukan prosesi mempersembahkan bunga dan makanan kepada patung Buddha, mengadakan upacara lilin, dan memberikan sumbangan kepada para biku dan bikuni. Perayaan Waisak adalah saat yang dihormati dan memberikan kesempatan bagi umat Buddha untuk merenungkan ajaran Buddha, meningkatkan pengabdian spiritual mereka, dan memupuk sikap welas asih dan kebajikan. Pindah patah tahun ini di tahun 2023 diadakan di Kemayoran, dan kita pun mengikuti perayaan tersebut. Di saat berjalan, kita tidak menyangka bahwa pindah patah tahun ini cukup panjang, dari ujung Kemayoran sampai ke ujung lainnya. Kita menunggu sekitar 3 jam di tempat tersebut, karena antreannya cukup panjang. Selama kita mengantri, masih aja ada orang-orang yang datang untuk melakukan pindah patah. Pindah patah kali ini ada perayaannya, yaitu barongsai dan tarian reog. Hadir para biku sangga sangat
Biku Sangga. Nah, Ibunya di mana ya? semangat selalu ya. Paling belakang ya? Ini yang paling awal ya? Ya. Baik ya, untuk umat. Mohon agak mundur sedikit. Ini ke jalur kedua ya? Ini Jalur kesenian Berarti bantainya di Reok belakang dari ini ya? Ponorogo, Belakang Patri mobilnya lagi Purwono. ya? Siap menghibur Bapak dan Ibu. Untuk itu kasih ruang untuk mereka lewat. Ah, Ini untuk luar apa ya biasa. tali? Ya. Tali nggak boleh diinjak gimana? Tentunya kalau kita Ya. nanti kita bakal kena Mohon bantuannya kerjasama dari seluruh umat Buddha yang terkasih dan tercinta Nggak boleh melewati tanaman ya? untuk agak sedikit Iya. pinggir. Jadi semakin menyempit jalannya ini. Ya, mohon bantuannya. Terima Dan kasih begitu Pak juga ya. Ya. yang baru hadir, selamat datang. Bisa menapaki sebelah kanan jalan. Ya. Baik ya Bapak dan Ibu, umat Buddha dimanapun berada. Ya. Sekarang kita hadir bersama-sama di Jalan Raya Benyamin Sueb ini, kita berkumpul dengan penuh keyakinan ketulusan hati akan mempersembahkan dana kepada Biku Sangga Theravada Indonesia yang siap menerima dana Bapak Ibu berjumlah para bikunya 67 orang biku. Dah, ntar aja. Semoga dana Bapak Ibu senantiasa berbuah pada waktu yang tepat, rezekinya berlimpah, segala sesuatu yang diinginkan menjadi kenyataan. Dan mohon bantuan atas Bapak dan Ibu apabila dari membungkus barang-barang atau makanan nanti masih tersisa seperti plastik maupun kardus-kardus, mohon untuk tidak ditinggalkan di Jalan Raya Benyamin Sueb ini. Yang kedua, dimohonkan Bapak Ibu untuk tidak menginjak rumput atau tanaman yang berada di kiri kanan jalan raya ini. Ya. Sebagai ciri khas umat Buddha yang penuh dengan cinta terhadap lingkungan, penuh dengan cinta menebarkan cinta kasih dan sayang tanpa batas. Nah, ini sebagai ciri khas umat Buddha yang memang sudah orang dengan cara ini. Tigaan lebih duaan udah dikumpul di Wihara TBI, 3 berangkat, ini ngumpul lagi jam 4. Dari wihara mana-mana ya panitianya ya? Banyak dari Medan ada. Oh ya. Oh luar kota. Ada. Panitia. Dari Jakarta sama Kepanitiaan. Panitian ada, yang wakilin ada, yang langsung terjun ke lapangan ada. Wih, hebat. Yuk, oke. Ya. Ayo. Siap. Siap. Belum keluarin ini. Kami ingin bertanya nanti kepada Bante. Iya, baik. Siap, siap. Jojo.
Tahunya suhu. Bante. Bante. Dapat dong. Bante. Ada boleh langsung cash. Bante. 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 Udah 50 baru. Ini kata madu. Isi 2. Udah kau minum juga sama aja. Kurang minum itu. Bante. Berat tuh. Masih sisa satu. Sudah. Sudah.
Makasih Bante. Terakhir. Akhirnya, pindah patah pun selesai.